Adiksi itu banyak dipahami oleh orang, dianggap sebagai penyakit yang dicari sendiri, atau itu emang dianya aja yang nggak mau berhenti. Tapi ternyata ilmiah atau ilmu pengetahuan tidak bicara seperti itu. Hey guys, ketemu lagi bersama saya Dr. Vivi Syarif. Dan di segmen edukasi bersama Dok Fisya, saya akan menjelaskan seputar adiksi. Mungkin banyak yang belum paham tentang adiksi ataupun kecanduan, karena ternyata adiksi itu adalah chronic relapsing brain disorder. Apa tuh? Ini maksudnya suatu gangguan atau penyakit otak. Yes, penyakitnya adanya di otak yang sifatnya kronis jangka panjang dan juga relapsing alias kambuh-kambuhan. Pantesan aja ya orang kalau udah kecanduan itu tuh kayak bertahun-tahun problemnya sama gitu, dan kok dia kambuh lagi. Ya nggak heran karena ternyata menurut penelitian adiksi itu penyakit otak. So udah tahu kan bahwa ternyata nggak segampang itu untuk berhenti dari suatu pola perilaku yang sudah adiktif atau kecanduan. Nggak bisa hanya sekedar ya udah niat doang nih, motivasi doang. Ternyata tidak bisa. Karena ini adalah suatu kondisi yang sudah menyebabkan perubahan pada otak seseorang. Kita akan bahas lebih lanjut, stay tune. Jadi adiksi itu apa sih sebetulnya? Adiksi ini ditandai oleh perilaku di mana seseorang itu tidak bisa mengontrol penggunaan zatnya. Banyak orang yang merasa, aku bisa kontrol, aku bisa kendalikan kok, aku bisa ngurangin sendiri. Kenyataannya no, ternyata enggak. Banyak orang yang sudah sampai di tahap ketergantungan, sudah di tahap adiksi, itu enggak bisa kontrol. Dan kemudian ketika mencoba untuk berhenti, mencoba untuk mengurangi penggunaannya, muncul deh gejala-gejala putus zat atau withdrawal ya, jadi lebih gelisah, perasaan nggak enak atau susah tidur. Jadi gejala-gejala yang membuat dirinya merasa tidak nyaman, atau istilah yang gaulnya itu adalah sakau ya. Dan ini terjadi kenapa? Karena memang sudah ada peningkatan-peningkatan dosis atau penggunaan dari yang sebelumnya yang kita sebut dengan toleransi ya. That's why orang yang sudah mengalami adiksi itu nggak dengan gampangnya bisa menghentikan dari penggunaannya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut seputar ini ya. Oke, Hi People perlu tahu dulu ya bahwa sebetulnya sebelum seseorang itu mencapai taraf ketergantungan ataupun adiksi, itu ada tahap-tahapannya. Misalnya gini ya, ketika seseorang baru mulai mencoba-coba menggunakan zat atau narkoba. Nah, ini disebut tahap eksperimental, tahap coba-coba. Biasanya nih usia remaja yang penuh rasa ingin tahu, yang punya peer pressure, tekanan sebaya, dan ya masa-masanya pengen coba-coba deh gitu ya. Disitulah mulai ada tahap eksperimental. Nah, ketika tahap percobaan ini ternyata ada efek yang menyenangkan nih dari penggunaan zat, dia bisa berlanjut ke tahap berikutnya, misal tahap rekreasional ya, buat happy-happy, buat ada di momen tertentu, misalnya party atau acara tertentu ya, celebration, akhirnya penggunaan zat di momen-momen itu. Atau bisa juga penggunaan yang sifatnya situasional, hanya di situasi atau kondisi tertentu aja, kalau lagi diajak temen, atau kalau lagi mungkin perayaan tahun baru dan sebagainya ya. Nah, ketika seseorang itu merasakan kayak happiness gitu ya, rasa enak, bahagia dengan penggunaan zat, dia bisa masuk nih ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan penyalahgunaan atau harmful use. Dimana di tahap ini sudah ada penggunaan yang rutin yang dia merasa membutuhkan zat tersebut ya, yang mana zat tersebut itu sudah sangat berdampak kepada kondisi seseorang, bisa berdampak kepada kesehatannya dia, atau dampak kepada relasi, keuangan, sosial, dan sebagainya. Dan kalau ini terus dilanjutkan, akhirnya bisa masuk ke level dependent alias ketergantungan. Nah, jadi memang nggak tiba-tiba banget ya orang tuh mengalami ketergantungan atau adiksi, tapi ada proses yang terjadi, coba-coba buat having fun, rekreasi,
di situasi tertentu, mungkin untuk purpose tertentu, tujuan tertentu, dan akhirnya sampai penyalahgunaan baru sampai ketergantungan ataupun adiksi. Dan ketika seseorang sudah mengalami pola perilaku yang berulang terus-menerus dengan peningkatan penggunaan, dosis maupun frekuensinya selama minimal 1 tahun, baru bisa dibilang dia mengalami gangguan penggunaan zat ataupun adiksi. Kita akan bahas satu persatu, kita akan breakdown ya. Apa sih yang khas dari adiksi? Yang pertama adanya loss of control alias hilang kendali. Nah di sini awalnya seseorang itu akan merasa kayaknya dia masih bisa mengendalikan dirinya, masih bisa ngukur deh, masih bisa ngerem, masih bisa nyetop. Tapi perlahan-lahan zat akan mengubah cara berpikir, mengubah kinerja otak sehingga akhirnya hilang kendali. Bukannya dia yang mengendalikan penggunaan, tapi zatnya yang mengendalikan hidup dia. Kebalik gak tuh? Dan itu yang terjadi pada orang yang mengalami adiksi. Poin penting lainnya dari adiksi adalah adanya craving atau dorongan yang kuat. Kalau bahasa gaulnya tuh suges. Jadi kayak ada keinginan yang sangat-sangat kuat untuk menggunakan. Mulai muncul dorongan, pikiran, ya aduh kangen banget nih, pengen banget nih. Nah itu namanya craving, dorongan yang sangat kuat. Dan ini cukup khas pada adiksi. Itulah kenapa seseorang jadi nggak fokus dengan kehidupannya, dengan produktivitasnya, karena pikirannya tuh mikir, aduh pengen make, aku pengen lagi menggunakan zat tersebut. Dan itu sebetulnya sangat menyiksa ya, karena craving atau dorongan tersebut akan membuat seseorang itu terdorong untuk melakukan perilaku mencari dan menggunakan zat. Nah, tahu nggak ya, paling khasnya adalah adanya toleransi sama withdrawal ya. Oke, toleransi ini adalah peningkatan penggunaan baik dari segi jumlah ataupun frekuensi untuk mendapatkan efek yang sama dari penggunaan sebelumnya. Maksudnya gini ya, contohnya ya. Ketika seseorang itu biasanya, contoh nih, rokok 1 batang gitu ya, udah merasa rileks. Kok lama-lama ngerokok 1 batang nggak bikin rileks ya? Akhirnya dia merokoklah 2 batang. Atau kemudian dia menaikkanlah menjadi 3 batang dalam sehari. Atau yang tadinya cuma 1 kali sehari sekarang jadi beberapa kali. Itu yang disebut dengan toleransi. Dia menambah penggunaannya, menambah frekuensinya untuk mendapatkan efek yang sama seperti sebelumnya. That's why seseorang yang sampai kecanduan narkoba atau adiksi narkoba, awalnya mungkin misalnya dia alkohol nih, dia cuma minum seminggu sekali, lama-lama bisa seminggu 2 kali, lama-lama setiap hari, lama-lama jumlahnya juga makin bertambah. Dan itu terjadi untuk semua jenis adiksi atau semua jenis zat yang bisa menimbulkan adiksi. Nah, selain toleransi atau peningkatan jumlah dan juga frekuensi pada orang yang menggunakan zat, ada withdrawal. Withdrawal ini artinya putus zat, atau tadi saya udah bilang ya, istilah gaulnya adalah sakau. Ketika dia sudah terbiasa tubuhnya dengan penggunaan zat, tahu-tahu di stop nih, tahu-tahu dia nggak bisa menggunakan lagi zatnya. Nah, muncullah gejala-gejala putus zat atau sakaunya ya, bisa jadi gelisah, bisa jadi susah tidur, emosional, keringat dingin dan sebagainya, tergantung dari zat yang dia gunakan. Jadi kita perlu tahu nih zat apa yang digunakan, karena tiap zat memiliki efek yang berbeda dan efek withdrawal atau sakaunya itu juga berbeda-beda. Dan inilah yang membuat orang kadang-kadang nyari lagi penggunaan zatnya, dia pengen pakai lagi supaya nggak ngalamin sakau atau ngalamin withdrawalnya. Poin penting yang juga ada pada adiksi adalah penggunaan terus-menerus meskipun tahu berbahaya atau berdampak buruk untuk dirinya. Kalau logika dan rasional yang wajar pasti mikirnya, wah jangan deh, ini bahaya, aku bisa ditangkap polisi, aku bisa duitku habis, aku bisa kacau nih urusan pekerjaan, relationship berantakan, rumah tangga berantakan, aku bisa di DO dan sebagainya. Itu adalah pikiran rasional orang yang sehat nih ya. Tapi ketika sudah dipengaruhi oleh zat, otaknya sudah berubah nih gara-gara zat adiktif, pikiran-pikiran itu mental semuanya ya. Perilakunya akan terus mencari dan menggunakan zat meskipun tahu ini bahaya. That's why kayaknya kalau cuma kasih ceramah atau nasihat doang
yang nggak mempan, karena walaupun mereka tahu ini berbahaya, ini nggak bagus, ini berdampak negatif, tetap digunakan. Tahu kenapa begitu? Karena sudah ada perubahan di otaknya. Yes, ada perubahan di otak. Yang berubah adalah area yang dipengaruhi oleh zat atau narkoba atau nabza. Ketika seseorang itu menggunakan satu jenis zat nih, satu jenis narkoba, ya, itu akan mengaktifasi area di otak namanya reward system atau sistem penghargaan, ya, di mana di area ini akan muncul perasaan senang atau bahagia yang dirasakan oleh seseorang karena adanya pelepasan neurotransmitter dopamin atau pelepasan neurokimiawi di otak yang memang berurusan dengan rasa senang, yaitu dopamin. Jadi bayangkan ketika seseorang itu menggunakan zat, ada pelepasan dopamin dalam jumlah tinggi di otaknya di area reward atau reward system tadi. Sehingga muncullah rasa happy, tenang, bahagia. Dan ketika kita merasakan perasaan yang senang, itu akan teraktivasi juga motivasi atau keinginan. Untuk apa? Untuk mengulang lagi. Itu yang terjadi pada otak seseorang ketika terpapar oleh drugs. Kalau sekali dua kali mungkin nggak apa-apa ya. Walaupun jangan juga sih. Tapi kalau terjadi berulang kali di otak, bayangkan, otak terbiasa dengan jumlah dopamin yang tinggi. Akhirnya, ketika jumlah dopamin yang standar, yang normal-normal aja muncul, itu udah nggak nendang lagi gitu. Dopamin yang biasa-biasa aja tuh dari mana sih? Contohnya ya dari kita makan, dari kita berinteraksi sama teman, sama pasangan, dari kita berolahraga, itu dopamin keluar juga di otak, di reward system. Tapi kan kadarnya kadar yang wajar, kadar yang sehat, yang normal. Nah, ketika sudah terbiasa otak itu mengalami lonjakan dopamin yang tinggi gara-gara adanya si narkoba itu, ketika dopamin yang biasa-biasa aja tidak membuat seseorang itu merasakan happy, merasakan senang. That's why orang yang sudah sampai adiksi narkoba, dia udah nggak happy lagi nongkrong sama temen atau jalan-jalan liburan, nonton film di bioskop, jalan sama pacar, atau pergi sama orang tua atau keluarga, udah nggak happy lagi, ya makan makanan enak gitu udah nggak bikin happy lagi. Yang bikin happy cuma si narkoboy itu gitu. That's why akhirnya mereka mengulang perilaku penggunaan drugsnya. Nah, ini kita bisa memahami ya kenapa seseorang itu yang sudah sampai di taraf ketergantungan atau adiksi memang segitu kompleksnya gitu cara kerja di otaknya, sampai dia baru bisa happy ketika merasakan adanya lonjakan dopamin akibat penggunaan narkoba. Dan saat seseorang sudah mengalami adiksi, ketika di stop, tadi kan muncul gejala withdrawal atau sakau. Disitulah ada rasa nggak nyaman, nyeri, sakit, nggak enak, ya bad mood dan sebagainya. Yang akhirnya nyari zat atau menggunakan narkoba itu biar apa? Biar nggak sakit, biar nggak nyeri, biar nggak sedih, biar nggak bad mood. Kalau awalnya menggunakan narkoba biar happy, lama-lama pakai narkoba biar nggak sedih, biar nggak lemes, biar nggak bad mood. So, pada taraf tertentu orang akhirnya menggunakan narkoba cuma biar bisa hidup normal. Kasian banget ya. That's why kita perlu mencegah agar seseorang itu tidak menggunakan zat dan jangan sampai masuk ke taraf ketergantungan. Tapi kok bisa ya ada orang yang ngalamin adiksi, ada juga yang enggak. Nah, ini faktornya ada banyak ya. Mulai dari faktor genetik, ada orang-orang tertentu yang memang memiliki faktor genetik di mana dia lebih rentan mengalami adiksi. Mungkin misalnya dari 5 orang yang menggunakan satu jenis nabza atau narkoba, mungkin hanya 1 atau 2 yang akhirnya dia kecanduan atau ketergantungan. Selain faktor genetik, bisa juga ada faktor
pengalaman atau experience pertama kali yang dirasakan oleh seseorang. Apakah dia merasakan kenyamanan atau justru merasakan efek samping yang tidak enak yang membuat dia jadi kapok menggunakan. Selain itu tentunya faktor psikologis, kalau seseorang itu mungkin punya trauma, punya isu, punya masalah mental, punya kondisi yang menyebabkan dia stres ya, akhirnya dia merasa zat itu sebagai pelarian dia, sebagai cara dia untuk menenangkan diri, menyembuhkan diri, mencari kebahagiaan yang tentunya dengan cara yang salah. Faktor sosial juga sangat berpengaruh ya. Teman kamu nongkrong, teman kamu hangout, lingkungan tempatmu tinggal itu sangat mempengaruhi kondisi di mana bisa jadi itu yang mendorong atau justru menjauhkanmu dari narkoba. So, penting banget untuk pilih lingkungan yang positif. So, what to do kalau misalnya ternyata sudah sampai di taraf ketergantungan atau adiksi, tentunya butuh bantuan profesional, butuh di terapi, bahkan rehabilitasi ya. Dan jangan menilai-nilai sendiri, coba cari bantuan profesional, datang ke pusat layanan rehabilitasi atau konsultasi ke psikiater, ke psikolog, ke dokter yang bisa menangani adiksi untuk mendapatkan assessment, pemeriksaan yang lengkap, dan juga penanganan ataupun terapi yang lebih lanjut ya. Buat yang sudah mengalami adiksi, jangan khawatir karena recovery is possible. Pemulihan itu sangat mungkin. Jadi jangan putus asa, perlu segera cari bantuan dan menjalani proses terapi. Proses terapi itu bukan sesuatu yang instan dan mudah, tapi sangat worth it, sangat layak untuk ditempuh dan dijalankan. Oke, gimana pendapatmu tentang topik adiksi ini? Dan ini kita baru bahas sekelumit ya tentang adiksi khususnya narkoba, sedangkan sekarang juga banyak ya adiksi yang lain, yaitu adiksi perilaku atau behavioral addiction seperti judi dan juga gaming atau internet use disorder. Dan ini jadi topik yang mungkin menarik juga untuk dibahas. Kalau pengen dibahas itu boleh tulis di kolom komentar atau lihat juga video-video saya yang lain yang sudah membahas atau mengajak narasumber, bintang tamu berbicara tentang topik itu di Hype Talk The Podcast. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you. Bye-bye.